Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru yang hebat. Kembali lagi bersama saya Rustina SPDI dalam video modul 2.1.A.8 koneksi antar materi. Nah, sebelum lanjut mari kita berkenalan dulu. Saya Rustina SPDI, calon guru penggerak angkatan 7, Ibu Dahlima SPD MPD pengajar praktik, dan Uding SPD MPD sebagai fasilitator. Bapak Ibu guru yang hebat, apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana implementasinya di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Atau pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha yang dilakukan guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu muridnya. Atau dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajarnya murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara 1. Menetapkan tujuan pembelajaran yang dalam perumusannya mencakup 4 unsur pokok yang biasa disingkat A, B, C, D, yakni audience, behavior, condition, dan degree. 2. Menganalisa kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. 3. Menganalisa penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. 4. Menyusun RPP berdiferensiasi. Dan 5. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? 1. Guru dapat menganalisa kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, di mana kondisi murid untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru, yaitu konkret, abstrak, terstruktur, terbuka, cepat, lambat, sederhana, kompleks. Minat murid, misalnya meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Keterampilan atau ide dari murid dapat menjadi jembatan untuk mempelajari ide tersebut. Menyajikan materi yang saling berhubungan dengan semua materi. Dan yang terakhir, profil belajar murid, seperti gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Lingkungan belajar, pengaruh budaya, seperti pendiam, santai, ekspresif, atau personal, dan lain sebagainya, dan kecerdasan yang beragam seperti natural atau logis dan lain sebagainya. 2. Guru menerapkan 3 strategi diferensiasi dengan tepat, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Bagaimana Anda melihat kaitan materi dalam modul ini dengan modul sebelumnya? Pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1 dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara modul 1.1, nilai dan peran guru penggerak modul 1.2, visi guru penggerak modul 1.3, dan budaya positif modul 1.4. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di dalam kelas, anak memiliki karakter berbeda dan unik, sehingga bisa menjadi dasar praktik maupun sebagai acuan mengevaluasi pembelajaran oleh guru. Dengan meyakini hal ini, sebagai pendidik tugasnya adalah
melayani muridnya dengan keberagaman, serta menyediakan lingkungan aman dan nyaman dengan pengalaman belajar yang menarik sesuai kebutuhan mereka, salah satunya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak, modul 1.2, di mana seorang guru penggerak yang telah memiliki nilai guru penggerak, yaitu mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi, mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid, serta dapat merespon kebutuhan belajar murid tersebut dengan baik dan tepat. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak, modul 1.3. Nah, dalam menyusun visi guru penggerak, guru menggunakan tahapan bagja sehingga terwujud visi yang lebih berpihak pada murid. Visi yang berpihak pada murid akan mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu serangkaian kegiatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan muridnya. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif, modul 1.4, di mana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas akan mewujudkan budaya positif di sekolah dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Kondisi yang diciptakan di sekolah atau kelas akan membuat murid merasa lebih aman dan nyaman, merasa dihargai, diterima, atau keterikatan antara murid dengan teman-temannya dan guru, baik dalam kelas dan di luar kelas. Demikian video kali ini. Terima kasih Bapak dan Ibu guru sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di next video berikutnya. Salam dan bahagia.